Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah dan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini masih kita lanjutkan pembahasan tentang interaksi kita ya, dengan golongan jin, yaitu pada kesempatan ini mencegah gangguan jin. Ada sebagian daripada bangsa jin yang memang berperilaku jahat kepada manusia. Mereka adalah para jin yang kafir atau jin yang muslim tapi zalim ya kepada sesama makhluk Allah. Jenis gangguan yang disampaikan yang dilakukan oleh bangsa jin kepada manusia ini bermacam-macam. Ada yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya non fisik. Yang sifatnya fisik itu adalah mengganggu kepada manusia, di antaranya adalah dengan memberikan penyakit. Jadi kalau ada seseorang misalnya yang sakit batuk, tidak henti-hentinya misalnya, kemudian dia datang ke seorang dokter dan divonis memiliki penyakit TBC, misalnya begitu. Nah, kemudian ternyata pada tahap berikutnya diperiksa ke lab, tidak ada sebab apa-apa, tidak ada indikasi apa-apa. Nah, ini bisa jadi karena ada gangguan ya dari makhluk halus tersebut yang ya secara medis mungkin tidak bisa dibuktikan. Ada juga jin wanita yang bernama Ummu Sibyan. Ini biasa mengganggu kepada anak-anak kecil sehingga nangis luar biasa, nggak bisa dihentikan ya, menakut-nakuti. Dan bahkan ada yang menyakiti anak-anak kecil pada saat masih menjadi janin, ditendang dan akhirnya ya naudzubillah min dzalik menjadi tidak bernafas lagi, detak jantungnya berhenti dan akhirnya harus digugurkan misalnya begitu ya. Barangkali kita menemukan kasus-kasus seperti itu ya, mungkin dari sisi tinjauan medis ada analisanya, tapi dari sisi tinjauan gangguan jin ini ada yang disebut dengan jin yang bernama Ummu Sibyan tadi. Jin wanita yang rambutnya putih dan wajahnya sangat menyeramkan. Ini adalah gangguan yang sifatnya fisik. Kemudian yang sifatnya non fisik ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dalam hal perilaku, gangguan perilaku. Ada jin yang memberikan gangguan kepada manusia sehingga manusia memiliki perilaku yang negatif, mengganggu kepada suaminya sehingga suka melakukan KDRT ataupun kedzaliman kepada istrinya. Kalau dia memukul kepada istrinya itu merasakan ya sensasi ya misalnya begitu ya. Atau kebalikannya seorang wanita yang atau kepada seorang istri ya, jinnya mengganggu kepadanya sehingga dia tidak memiliki kesetiaan kepada suaminya. Atau mungkin ada penyimpangan perilaku dalam hal, mohon maaf, masalah seksual ya, disorientasi seksual misalnya, penyuka sesama jenis misalnya ya. Ini adalah juga diantaranya bisa jadi ya, itu adalah karena diganggu oleh jin ini yang itu akan bisa mempengaruhi perilakunya, mempengaruhi akhlaknya ya. Ada beberapa jin ya yang menyukai kepada manusia. Jin laki-laki menyukai seorang muslimah yang walaupun muslimah ini taat luar biasa. Ketika kita suruh untuk pergi dia tidak mau karena sudah bertahun-tahun sudah sangat menyatu dengan fisik si wanita ini. Atau kebalikannya,
jin yang wanita menyukai kepada laki-laki. Nah, inilah yang harus kita waspadai, gangguan perilaku. Yang kedua adalah gangguan dari sisi psikisnya. Dia terkena gangguan sehingga selalu merasa cemas, was-was, ya, gelisah, ya, merasa tidak nyaman ya dalam hidupnya. Dia sudah mendapatkan fasilitas rumah yang mewah, terus juga kamar yang ber-AC, kasur yang empuk, tapi nggak bisa menikmatinya. Dia baru bisa tidur kalau misalnya ada yang baru bisa tidur kalau di garasinya ya, atau di kendaraannya. Kalau di kamarnya nggak bisa tidur karena itu tadi dia terganggu dan terus merasa ada beban pikiran yang berat dalam dirinya itu. Yang ketiga adalah gangguan dari cara berpikir manusia ini ya, pola pikirnya yang nyeleneh, yang aneh, terutama dalam hal ini adalah pola pikir yang bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis. Jadi dia suka menyampaikan statement ataupun pola berpikirnya itu tidak runtut dan senantiasa bertabrakan dengan nilai-nilai yang sudah menjadi konsensus, menjadi ijma' kaum muslimin, yang sudah jelas kehalalannya masih dianggap haram atau kebalikannya jelas keharamannya dianggap halal dan lain-lain. Kemudian gangguan dari sisi keyakinan atau keimanannya, ini senantiasa menjauhkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Ta'ala yang ini sudah kita bahas ya dengan tahapan-tahapan. Ada 7 tahapan seseorang itu sehingga menjadi terganggu ya dalam hal ini langkah-langkah setan yang sudah kita sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam beberapa hadis riwayat ya, pernah suatu saat ada sekelompok kalangan setan yang turun dari gunung dan mereka salah satunya membawa obor api bertujuan untuk membakar Rasulullah SAW. Akhirnya pada saat itu ketika mereka bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau SAW takut pada awalnya ya. Kemudian akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ucapkan. Kata Nabi Muhammad, apa yang harus saya ucapkan? Belum ada wahyu, maka Nabi diberikan wahyu oleh Jibril, ucapkan seperti ini doanya ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaqa. Yang mana tidak akan dilewati oleh orang baik dan orang durhaka dari segala kejahatan apa yang diciptakan. Wa dzara'a wa bara'ah, dan yang ditumbuhkan ataupun dijadikan. Wa min syarri ma yanzilu minas sama', dan dari segala keburukan yang turun dari langit. Wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan dari apa yang naik ke langit. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi, dan dari segala keburukan kejahatan apa yang tumbuh di muka bumi ini. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya. Wa min syarri fitanil laili wan nahar, dan dari kejahatan fitnah cobaan malam ataupun siang. Wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman, dan dari segala kejahatan sesuatu yang datang pada malam hari kecuali datang dalam rangka untuk memberikan kebaikan, wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Ini hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan derajatnya adalah sahih. Nah, ini contoh jemaah sekalian bahwa ada doa yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi membaca doa seperti ini, maka setan pun lari ya, dan tidak berani lagi mengganggu kepada beliau. Kalau tadi doanya terlalu panjang, maka bisa kita ambil riwayat yang lainnya. Hadis sahih riwayat Muslim itu menyampaikan kepada kita tentang doa yang lebih simpel ya, yang sering kita baca juga. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah, kepada kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat di sini adalah Al-Qur'anul Karim ya. Dari segala kejahatan apa yang Dia ciptakan.
Itu kita bisa baca ya, dalam hadis riwayat Muslim katakan, barang siapa yang membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka la yadurruhu syai'un. Kalau dia mampir di suatu tempat, memasuki rumah, memasuki tempat yang baru, memasuki jalan atau memasuki tempat manapun yang dia membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan membahayakan kepadanya sampai dia meninggalkan tempat itu. Nah, inilah pentingnya kita membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, jemaah sekalian, kemudian kadang-kadang setan atau jin ini menampakkan wujud seperti manusia dan ya melakukan hal-hal yang jahat kepada manusia. Dalam hadis diceritakan suatu saat Abu Hurairah itu diberikan amanah oleh Rasulullah SAW untuk menjaga zakat Ramadan. Setelah dikumpulkan kemudian dijaga pada malam hari oleh Abu Hurairah. Nah, tiba-tiba pada malam itu ada sosok yang mengendap-endap mengambil ya makanan pokok yang telah dikumpulkan pada saat itu untuk dibagikan kepada yang berhak, diambil sebagian oleh sosok ini. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia minta ampun, minta maaf ya, dan menyampaikan, saya orang yang miskin, keluarga saya membutuhkan belas kasihan, lepaskanlah saya. Nah, Abu Hurairah memiliki belas kasihan, dilepaskan orang itu. Ketika pagi harinya Abu Hurairah melaporkan itu kepada Rasulullah SAW dan disampaikan, nanti malam dia akan datang lagi. Rasulullah mengatakan begitu ya, berdasarkan wahyu. Nanti malam datang lagi, coba tunggu saja. Akhirnya betul, malam harinya Abu Hurairah sudah nyangkong gitu ya. Ternyata datang orang itu, ditangkap lagi dan menyampaikan sama belas kasihan, minta tolong, minta bantuan ini itu dan lain-lain. Keluarganya membutuhkan. Dilepaskan lagi. Nah, berikutnya malam yang ketiga datang lagi, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Nah, untuk yang kali yang ketiga ini tidak ada ampun bagi dia. Tapi dia masih memiliki semacam strategi ya untuk keluar daripada tangkapan Abu Hurairah. Katanya begini, lepaskan aku. Nanti aku akan ajari kamu bacaan yang bermanfaat untukmu ya. Jadi rupanya jin ini jin yang alim ya, memberikan semacam informasi yang penting bagi Abu Hurairah. Informasinya apa? Dia katakan begini ya. Jin ini yang mengatakan kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi." Kalau kamu hendak tidur, hendak menaiki tempat tidurmu itu, maka bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum itu hatta takhtimal ayat, sampai kamu selesai ayat itu kamu baca semuanya. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafidun. Maka kalau itu kamu baca, kamu akan mendapatkan penjaga dari Allah Ta'ala untukmu. Wala yaqrabannaka syaitonun hatta tusbiha. Dan sekali-kali tidak akan bisa mendekatimu syaitan sampai kamu pagi harinya, sampai bangun. Kamu tidak akan digoda, diganggu oleh syaitan. Nah, jemaah sekalian, pada saat pagi harinya dilaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau memberikan komentar begini, kali ini dia benar, meskipun aslinya dia adalah pendusta. Nah, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Jadi yang disampaikan benar, kalimat doa ayat kursi kita jadikan sebagai penjagaan pada saat sebelum tidur, fadilahnya seperti itu ya, kita nggak akan diganggu benar. Walaupun kadang-kadang dan biasanya dia itu suka berbohong, tapi ada kata-kata yang bisa diterima, yaitu berupa kebenaran. Nah, itu adalah merupakan ajaran ya dari jin kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berikutnya jemaah sekalian, ada seorang sahabat lain yang bernama Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika beliau menangkap jin yang mencuri kurma di kebunnya. Maka Ubay berkata kepada jin ini, "Apa yang bisa menyelamatkan kami manusia dari gangguan kalian?" Maka si jin menjawab, yaitu ayat kursi. Barang siapa membacanya pada waktu sore, maka ia akan dijaga dari gangguan setan
sampai pada waktu paginya, dan barang siapa yang membacanya pada waktu siang, pada waktu pagi, maka dia tidak akan diganggu atau tidak akan bisa digoda oleh setan sampai pada waktu sorenya. Lalu Ubay bin Ka'ab menemui Rasulullah SAW, menceritakan tentang hal ini, dan beliau mengatakan shadaqal khabith, benar apa yang dikatakan si buruk itu, yaitu jin itu benar. Dia sudah menyampaikan kebenaran kepadamu. Ini hadis riwayat daripada Hakim dan menurut para ulama derajatnya adalah kuat ya. Nah, inilah jemaah sekalian hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai proteksi ya. Doa-doa itulah yang sangat penting untuk kita ucapkan selalu dan terus-menerus sebagai pencegahan kepada segala gangguan dari jin dan syaitan itu. Adapun yang lainnya yang bisa kita lakukan ya, bahwasanya untuk mencegah gangguan jin ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, al-iman al-amnu. Keimanan itulah akan bisa mendatangkan keamanan. Sebagaimana yang dijelaskan Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya tersebut dengan kedzaliman, mereka itulah akan mendapatkan keamanan, keselamatan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Ta'ala. Nah, jadi inilah yang pertama yang bisa kita lakukan, perkuat iman kita dengan keimanan yang kita jauhkan di sini. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, kata-kata dzulm adalah syirik ya. Tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan, maka kita akan mendapatkan keamanan di dunia sampai di akhirat nanti. Itulah kunci yang pertama untuk mencegah dari segala macam gangguan jin dan syaitan. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh memahami Al-Quran dan As-Sunnah serta mengamalkannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 99 sampai 100, Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu tidak akan kuasa, tidak memiliki kemampuan terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaannya itu hanya meliputi kepada orang-orang yang memberikan loyalitas. Manusia yang loyal kepada syaitan saja yang dikuasai oleh jin dan syaitan, walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah poin yang kedua adalah kita bersungguh-sungguh dalam memegang teguh Al-Qur'an, kita bertawakal dengan totalitas kepada Allah taala. Sebagaimana di antara adab kita pada saat kita keluar rumah, maka kita membaca doa keluar rumah. Ini fadilah dalam hadis luar biasa. Barang siapa yang keluar rumah kemudian dia membaca doa yang sudah biasa kita hafalkan, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi membaca 3 poin doa seperti ini, maka menurut Rasulullah SAW, hudita ya, engkau akan mendapatkan hidayah. Dengan bismillah kita mendapatkan hidayah. Kemudian dengan mengatakan tawakkaltu 'alallah, kita bertawakal pada Allah Ta'ala, maka dikatakan kepada orang ini, kufita, kamu akan dicukupi rezekinya, dicukupi kebutuhannya. Wa may tawakkalallahu fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal pada Allah maka dia akan mendapatkan kecukupan ya, di surat At-Talaq itu. Kemudian la haula wala quwata illa billah, wukita, kamu akan mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Ta'ala. Gangguan dari manusia, gangguan dari jin, dari syaitan, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk kita, ketawakalan kita adalah totalitas dengan kita ekspresikan dalam bentuk doa-doa itu. Yang ketiga adalah kita jangan sampai putus dalam berzikir, kemudian juga berdoa dan juga berwudu. Walaupun bukan untuk sholat, tetapi kita dianjurkan menjaga badan kita dari hadas kecil. Kalau batal wudu lagi, kalau bisa setelah wudu sholat, namanya sholat zuhur, yang biasa dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Wahai Bilal,
saya pernah mendengar terompahmu, bunyinya itu ada di surga. Apa amal yang kamu lakukan wahai Bilal? Itu pertanyaan Nabi kepada Bilal. Maka Bilal menjawab, aku biasa melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Nah itu hal yang ringan ya, tapi menyebabkan Bilal masuk surga. Kalau terompahnya di surga ya orangnya pasti di surga ya, kan nggak mungkin sandalnya saja ya. Terompahnya sandalnya di sana ya, orangnya juga ada di sana. Di samping keutamaan lainnya, tapi di antara amal utama unggulan dari Bilal adalah melakukan sholat 2 rakaat tadi. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku pun berzikir kepadamu. Surat Al-Baqarah 152. Kemudian dalam hadis dikatakan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Kamu kalau menjaga Allah akan kamu dapatkan Allah di hadapanmu, selalu mengawasimu dan selalu memproteksimu dari segala macam gangguan. Yang keempat adalah, sama sekalian, hendaknya kita bentengi keluarga dan rumah dengan banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan yang sepi, yang tidak pernah dibacakan di dalamnya Al-Qur'an. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Kalau kita bisa baca full silahkan ya. Kita baca surah Al-Baqarah misalnya tiap malam tiap waktu boleh silahkan. Kita baca surat yang lainnya juga boleh, tapi yang di sini disebutkan surah Al-Baqarah memiliki keutamaan bisa menjauhkan setan dari rumah-rumah kita. Nah, kemudian yang kelima adalah memakan 7 butir korma ajwa setiap pagi hari. Dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, man tasabbaha bi sab'i thamaratin ajwa, barang siapa yang pada waktu pagi, man tasabbaha bi sab'i thamaratin ajwa, barang siapa yang pada waktu pagi dia memakan 7 butir korma ajwa. Korma ajwa adalah korma khas Madinah. Lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun, maka tidak akan memberi bahaya kepadanya pada hari itu, baik itu berupa racun ataupun sihir. Nah, inilah merupakan proteksi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, korma ajwa 7 ya. Jadi memang ada secara eksplisit disebutkan 7. Nah, kalau kita tidak ada korma ajwa, apakah bisa kita kiaskan ke korma lain? Allahu a'lam ya. Ini yang disebutkan dalam hadis tekstual adalah korma ajwa yang memang harganya lebih mahal ya. Yang keenam, janganlah kita membuka peluang karena kebodohan kita ataupun nafsu yang diperturutkan ya. Karena sesungguhnya sihir ataupun para penyihir itu akan bekerja secara sempurna bila mengenai hati yang lemah, jiwa-jiwa yang penuh dengan syahwat yang selalu bergantung kepada selain Allah. Kata Ibnu Qayyim, oleh sebab itu umumnya sihir banyak mengenai para wanita, anak-anak, ataupun orang-orang bodoh, orang-orang pedalaman, dan orang-orang yang lemah dalam berpegang teguh kepada syariat Allah. Jadi orang-orang imannya lemah yang tidak memiliki ilmu itulah yang banyak terkena gangguan sihir. Yang ketujuh, untuk mencegah dari gangguan setan adalah kita jauhi segala perilaku atau ajaran bid'ah yang tidak ada tuntunannya ya, seperti wirid dicampur dengan mantra-mantra, ayat-ayat dibaca dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ya, dibolak-balik, huruf-hurufnya dipisah-pisah dan sebagainya. Kemudian berzikir dengan tata cara tertentu, ya misalnya dengan berputar-putar, dengan berjungkir balik misalnya, atau dengan tidak memakai baju, misalnya tawaf di kuburan dan sebagainya, atau sampai dicampur dengan kemenyan, mantra-mantra dan sebagainya. Nah, inilah hal-hal yang disukai oleh setan. Dan mereka terhibur dengan itu ya. Jadi kita jauhi hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam ibadah-ibadah mahdhuf.